haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara gue kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Hari ini kita ada program yang spesial karena hari ini saya mau berbagi buat setiap saudara pengalaman pelayanan di Singapura tepat di hari Pentakosta 5 Juni 2022. Pertanyaannya, apakah Singapura terbuka buat orang Indonesia? Apakah Singapura suspicious, menakutkan buat orang Indonesia? Apakah orang Indonesia dipermalukan di Singapura? Tidak, karena mudah sekali masuk Singapura sejauh kita memang tidak ada catatan-catatan yang mengkhawatirkan. Karena Singapura adalah negara yang terbuka buat semua orang. Memang mungkin Singapura tidak menekankan tentang Pancasila, tetapi Singapura ini sangat memperdulikan keberagaman, baik suku, baik golongan, baik agama, semua dihormati, termasuk Kristiani. Sehingga ketika saya masuk ke Singapura, semua berjalan dengan baik. Pihak imigrasi hanya membutuhkan waktu 1 menit. Surat-surat semua dilihat seperti biasa, lalu ditanya kemana untuk pelayanan, semua berjalan dengan baik. Dan kemudian tepat di hari Pentakosta, 3 kali ibadah, saya melayani gereja TCS, Tiberias Church of Singapore, yang digembalakan oleh rekan saya, Bapak Pendeta Frans Tikwalu dan Ibu Dian Tikwalu. Dan pelayanan semua berjalan dengan baik. Gereja ini beberapa tahun yang lalu, tepat pada SARS, saya bersama dengan Pak Frans dan waktu itu bersama dengan Pendeta Yesaya Pariaji membuka bersama. Lalu kemudian selanjutnya pelayanan digembalakan oleh Pendeta Frans Tikwalu dan Ibu Dian. Semua berjalan baik sampai hari ini. Bahkan SARS dapat kita lewati dengan baik, dan kemudian COVID juga kita dapat layani dengan baik. Setelah lewati semuanya, 5 Juni 2022, persis di hari pencurahan Roh Kudus, persis di hari Pentakosta, ibadah dapat kembali berjalan dengan sukacita. 3 kali ibadah dan 3-tiganya dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang merindukan lawatan Tuhan, khususnya merindukan urapan Roh Kudus. Jadi kita bersyukur, kita jadi orang Indonesia, kita di mana-mana diterima dengan baik, termasuk di Singapura. Jadi karena itu, biarlah kita selalu, yang pertama, membawa damai, yang kedua, menghadirkan sukacita, yang ketiga, melangkah dengan iman, dan yang keempat, selalu berpikir positif. Dan jangan lupa, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus buat kita. Biarlah kita senantiasa bersyukur, karena Roh Kudus ini adalah penolong, Roh Kudus ini adalah penghibur, Roh Kudus ini yang mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Allah, dan Roh Kudus inilah yang akan mengajar kita untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena tetap semangat, tetap bersukacita, tetap mengabarkan Injil Kristus. Kita akan ikuti sedikit cuplikan dari potongan-potongan ibadah, 3 kali ibadah di TCS Singapura yang bertempat di Marriott Hotel. God bless Indonesia, God bless Singapore, God bless South of Asia. Hallelujah. Saya percaya anak Tuhan hidup dalam keberanian. Berani itu bukan berarti tidak pernah takut. Berani itu berarti mengalahkan semua rasa takutnya. Amin. Makanya manusia yang paling sial adalah
punya istri atau punya suami penakut? Kalau sudah penakut, sorry untuk bilang ini, suami saudara orang yang paling sial di muka bumi. Untung dia nggak ada. Kalau ada habis loh. Tuh Gilbert tuh pendeta yang rapi tuh ngomong tuh dengar tuh lu kena lu anjing. Bener. Karena itu saudara yang belum punya pasangan teman hidup, jangan cari penakut. Seganteng apapun dia, kalau penakut, selamat menderita. Mendingan kurang ganteng, tapi orangnya tuh memberi semangat gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ya, mendapat istri secantik apapun kalau penakut, menderita hidup lu, bener deh. Iya kan? Mendingan dapat istri nggak terlalu cantik, tapi orangnya memberikan semangat, memberikan ketenangan, memberi damai sejahtera. Nah, ini yang bilang amin haleluya ini pasti yang kurang cantik. Karena dia bersyukur gitu. Rating mulai agak naik gitu ya kan, rating mulai agak naik gitu ya. Ya kan, rating udah mulai agak naik gitu ya kan. Dan karena itu, dengar salah satu cara kerja setan, makanya Alkitab bilang ini, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Yang pertama damai sejahtera dulu. Gimana dia curi damai sejahtera? Dengan menebarkan ketakutan. Orang takut itu susah merasakan hadirat Tuhan. Orang takut itu susah berpikiran positif. Orang takut itu susah bahagia. Orang takut itu seringkali lupakan janji-janji Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan apa? Ketakutan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi orang yang berani. Amin. Kenapa dia berani? Bukan karena dia tidak ada masalah. Kenapa dia berani? Bukan karena dia nggak pernah takut. Tapi kenapa dia berani? Karena dia tahu yang ada di dalam dia lebih besar dari roh yang lebih besar. Saya catat di sini, ketakutan dan kekhawatiran adalah awal dari banyak persoalan. Karena itu iblis merencanakan agar manusia selalu terikat dalam ketakutan dan kekhawatiran. Setan nggak peduli soal bahasa roh, setan nggak peduli soal dibaptis, setan nggak peduli tiap hari, tiap pagi soal doa, baca Alkitab, sejauh engkau tidak membuang roh ketakutan dalam hidupmu. Kira-kira ngerti nggak soal jadi? Iya. Iya kan? Karena apa artinya soal bahasa roh? Iya kan? Misalnya jalan tempat gelap, nih, terus ada bunyi-bunyian kan? Terus ini bahasa roh gitu. Setan ngomong. Kan harusnya kalau kita berbahasa tidak jalan tenang. Setan kan harus ketakutan. Ngerti nggak mau saya? Yes. Orang kalau udah takut, ya kan takut akan masa depan lah, takut gagal lah, takut sesuatu. Jadi akhirnya nggak punya semangat. Kalau kita perhatikan orang-orang sukses bukan nggak pernah gagal, tapi nggak ada takut-takutnya memulai. Saya ketemu orang yang dia mulai gagal lagi, tapi tetap maju. Tapi orang takut, dia takut gagal lah, takut rugi lah, takut inilah, akhirnya mati semangat dan mati karya. Coba lihat deh, orang yang nggak buat apa-apa dalam hidupnya, kalau kita jangan ngomong sebentar kita udah tahu nih orang penakut banget gitu. Kata-katanya negatif terus, kata-katanya selalu melemahkan orang gitu. Hari ini adalah hari Pentakosta. Saya berdoa kita jadi orang yang punya semangat. Gagal itu biasa kok. Kalau gagal ya bangkit lagi kan gitu. Yang penting untuk setiap kegagalan kita mendapat pelajaran yang berharga. Failure isn't your enemy, but failure is your best teacher ever. Kegagalan bukanlah musuh yang harus kau hindari, tetapi kegagalan adalah guru yang akan membawa pelajaran-pelajaran banyak hal dalam hidup kita. Amin. Makanya saya selalu bilang, takut itu bukan sekedar kelemahan kecil. Takut itu ikatan setan yang harus kita lepaskan. Sengaja Roh Kudus hadir sebagai penghibur,
supaya kita bebas dari ketakutan. Karena selalu saya bilang, hidup yang paling enak bukan ketika semua yang kau harapkan terjadi, tapi hidup yang paling enak ketika kau nggak ada takut. Daud bukan siapa-siapa, tapi dia nggak ada takut. Sampai akhirnya Tuhan angkat dia jadi raja. Daniel itu orang buangan, dibuang ke gua singa, saudara. Tapi dia nggak takut. Itulah hidup yang bahagia. Sadrah, Mesakh, Abednego dibuang ke dapur api, dipanaskan 7 kali lipat. Tapi dia bilang begini, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia akan tolong. Tapi perlu Tuhanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah Dewa Tuhanku Raja kami tidak mau. Dibuang ke dapur api. Raja yang kaget. Raja yang bilang, siapa mereka ini? Aku buang 3 orang, ada 4 orang di situ. Dan yang satu menyerupai anak manusia. Ketika kita tahu kemanapun dan dimanapun kita ada Yesus yang menolong kita. Amin. Hidup kita indah. Kalau hari ini hidup sudah merasa berat, bukan karena pekerjaan saudara, bukan karena persoalan saudara, tapi karena ketakutan saudara. Hidup yang paling indah ketika kita tidak ada ketakutan. Hari-hari kita penuh syukur. Hari-hari kita merasa dekat sama Tuhan. Hari-hari kita mengalami janji Tuhan. Dan hari-hari kita selalu kita berpikir bagaimana saya jadi berkat kepada Tuhan. Aku akan memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu. Amin. Kenapa kita perlu ditolong? Karena kita suka ngaco. Bilang sama sebelah saudara, kayak lu gitu. Udah ngaco, sok tahu, sok jago lagi. Lalu yang kedua, aku akan memberi kamu seorang apa? Penghibur. Kenapa kita perlu dihibur? Gampang stres. Betul nggak? Betul. Kita dengar berita apa stres. Kita menghadapi apa stres. Gitu. Betul nggak? Lalu yang ketiga, roh itu akan apa? Mengingatkan. Karena kita suka lupa. Kadang-kadang kita lupa kita belum nikah. Aduh. Check-in di hotel. Hamil baru sadar, ya aku belum nikah ya. Udah hamil gitu ya. Orang yang udah nikah kadang-kadang lupa dia udah nikah. Pacaran lagi. Baru ini, kan gue punya anak ya. Wih, gue udah nikah ya. Benar? Nah, itu dia. Lalu yang keempat, dia akan mengajar. Karena kita orangnya sok tahu. Nah, mas sebelah saudara, jangan sok tahu. Nah, sekarang bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, daripada lu sok jago bilang. Kita ini sok tahu dan apa? Sok jago. Tuhan ngajar kita supaya kita benar. Amin. Supaya kita nggak kurang ajar. Amin. Iya kan? Orang kalau udah pergi ke gereja, hidupnya ngeluh terus ngeluh, kan namanya kurang ajar terus. Iya kan? Kita nggak jadi berkat, kita nggak mau damai, kita ngomongin orang udah tahu belum? Itu namanya kurang ajar, saudara. Kita kurang diajar. Kita bilang kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan apa? Memerdekakan. Amin. Jelas sampai di sini? Makanya kalau saya bilang, kekristenan tanpa Roh Kudus ujung-ujungnya zong. Tahu zong? Kekristenan tanpa Roh Kudus adalah kekristenan yang apa? Zong. Zong. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberi penolong lain yang akan menyertai kamu. Amin. Artinya sekedar jadi Kristen gak cukup. Amin. Sama-sama bilang sekedar jadi Kristen gak cukup. Saya harus diurapi Tuhan. Saya harus diurapi Tuhan. Saya diurapi Tuhan. Membiarkan Roh Kudus mengatur dan mengendalikan kita. Amin. Barang siapa yang dipimpin Roh Kudus, ia akan menjadi anak-anak Allah. Amin. Saya coba pelajari kenapa pengurapan itu penting. Saya catat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, karena pengurapan membawa pemahaman dan pengertian. Amin. Christianity is not just religion. Christianity is relation. Kekristenan bukan hanya agama, tetapi kekristenan adalah hubungan. Iya kan? Agama bicara
bicara tentang apa? Aturan, do and don'ts. Ya kan? Bicara tentang agama itu bicara apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Simpel aja. Nah, Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Berarti kunci kekristenan dua. Bagaimana berguna dan bagaimana membangun. Jelas nggak sampai di sini? Jadi relation. Makanya agama bicara saya takut. Nanti Tuhan marah, saya takut nanti Tuhan marah. Tapi kekristenan justru saya berbahagia. Karena dia menyertai saya, dia membela saya, dia menguatkan saya. Kalau hidup Kristen tertekan, kalau hidup Kristen itu mengeluh, kalau hidup Kristen bersungut, something is wrong in your walk with God. Kalau hidup Kristen itu stressful life gitu. Kalau hidup Kristen itu kayaknya penuh dengan tekanan, hidup Kristen penuh dengan sungut-sungut, there is something wrong in your Christian walk with God. Karena apa? Karena ini relation. Amin. Itu sebabnya Yesus memberikan Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Kata Alkitab, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Amin. Artinya the powerful spirit, Allah roh yang membuat kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa pengurapan perlu? Yang pertama saya pelajari, karena pengurapan membawa pemahaman dan pengertian. Amin. Orang yang diurapi Tuhan, dia mengerti. Apa yang dia mengerti? Tuhan itu baik. Amin. Amin. Mau ada masalah, mau ada persoalan, lihat Yusuf seorang yang diurapi Tuhan, dibuang ke penjara dengan tuduhan apa? Pemerkosa. Tetapi dia nggak balas yang jahat dengan yang jahat. Dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang dia pahami dan dia mengerti, bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Daud bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar apa? Menyadari. Orang yang diurapi Tuhan nggak akan mengeluh untuk apapun, nggak akan bersungut-sungut untuk apapun. Yang pertama, dia mengerti Tuhan itu baik. Amin. Dan yang kedua, dia mengerti Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Dia mengerti betul bahwa kejadian yang dahsyat dan ajaib. Amin. Kalaupun kita menghadapi tantangan, kita tahu Tuhan menyediakan hal-hal yang baik. Amin. Dan yang ketiga, orang yang diurapi Tuhan akan mengerti bahwa ujung-ujungnya kita pasti menang. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya saya pasti menang. Ujung-ujungnya saya. Hari ini bukan berarti sudah nggak bisa diomongin orang. Hari ini bukan berarti sudah nggak bisa dikhianatin orang. Hari ini bukan berarti sudah nggak bisa ditipu orang, sudah nggak bisa dicurangin orang. Tapi Tuhan akan merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya pasti baik. Ujung-ujungnya. Mungkin saudara yang kritis akan bertanya sama saya, kalau ujungnya nggak baik gimana? Kalau ujungnya nggak baik berarti belum ujung. Jalan terus. Amin. Sampai kapan? Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Orang kalau masuk dalam keintiman dengan Tuhan, yang pertama dia tahu Tuhan nggak pernah kecewain dia. Amin. Kalaupun dia lihat masalah, saya ingat nggak cerita tentang seorang wanita Sirofenisia yang anaknya sakit. Dia datang kepada Yesus, dan murid-muridnya menyuruh Yesus mengusir dan berkata, aku datang untuk domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Lalu kemudian dia tetap berseru menyembah Yesus, dan Yesus bilang apa? Tidak patut mengambil roti yang di meja dan melemparkannya kepada anjing. Apa jawab wanita itu? Benar Tuhan. Orang kalau intim dengan Tuhan, dia tahu Tuhan selalu benar. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu benar. Tuhan selalu benar. Benar. Kita kalau sayang sama orang, apa aja yang orang itu buat pasti benar. Benar nggak? Ini apalagi yang cewek-cewek. Lo kalau lagi senang sama orang, dibentak sekalipun, kamu tuh gimana sih? Itu yang aku suka. Aku butuh pria yang tegas. Karena kalau tidak, aku hanya wanita sederhana, tak terurus. Kok puyau? Ketika lo lagi senang sama orang, ya kan?
Lu lagi seneng nih sama orang nih. Terus pas makan, dia bilang, lu nggak boleh pilih makan lebih dari $4 ya. Pokoknya makan dimanapun boleh, jangan lebih dari $4. Itu yang aku suka. Iya. Kamu mengajarkan aku untuk berhemat. I can live without you. Coba. Kalau udah kawin 15 tahun, dibentak sama laki sudah, kamu tuh gimana sih? Apalagi udah kawin 10 tahun tuh suami bilang, pokoknya kita kalau makan nggak boleh lebih dari $4 ya. Kecuru sekali. Orang Manado itu kalau bilang beli itu koncudu. Kadang-kadang bukan cuma koncudu, pes kakak sekali. Tingkatannya lebih parah itu. Beli kuadrat itu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu benar. Tuhan selalu benar. Kalaupun Tuhan belum jawab doa kita, Tuhan itu benar. Kalaupun Tuhan belum sembuhkan sakit kita, Dia benar. Amin. Kalaupun kita masih menghadapi badai, Tuhan selalu benar. Amin. Ketika kita bisa sampai pada taraf Tuhan selalu benar, kita nggak akan menyangkali pengurapan. Saul kenapa kehilangan pengurapan? Yang pertama, dia tidak belajar menghargai orang yang Tuhan urapi. Kenapa Daud tetap diurapi Tuhan? Karena Daud menjaga itu. Daud bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Saul tahu Daud sudah diurapi, tapi dia itu semua penekannya. Yang kedua, kenapa dia kehilangan pengurapan? Karena dia tidak belajar mentaati apa yang Tuhan suruh. Tuhan bilang sama dia, bakar semuanya. Semua yang sudah dikalahkan orang Filistin itu bakar selesai. Tetapi dia memilih tetap yang kabur-kabur. Jelas sampai di sini. Yang ketiga, kenapa dia kehilangan pengurapan? Karena dia tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kita tak pernah baca Saul lagi memuji Tuhan, Saul lagi menyembah Tuhan, nggak pernah kita baca. Awalnya iya, tapi selanjutnya nggak pernah. Daud tetap menjaga pengurapan itu. Saudaraku, pengurapan bukan hanya dibutuhkan oleh para pendeta, tapi pengurapan dibutuhkan untuk setiap mereka yang mudah stres, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah ngambil keputusan yang salah. Dan kita tahu, saya butuh penolong, saya butuh penghibur, saya butuh yang mengingatkan saya terus menerus, dan saya butuh yang mengajar saya. Dan itulah Roh Kudus yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita tahu pengurapan bisa hilang, pastikan kita jaga pengurapan kita. Amin. Bagaimana jaganya? Yang pertama, hidup dengan syukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang sadar, saya didampingi oleh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Yang kedua, selalu connect to the power. Ya kan? Handphone itu kalau dicabut dari powernya, dia masih bisa dipakai. Betul? Lama tanpa terasa habis. Tapi selama connect to the power, maka handphone itu akan selalu bisa dipakai. Setuju? Tanpa terasa. Kita kadang-kala sudah lama lepas dari power, ya kan? Kita udah lama unplugged from the power, ya kan? Kita udah lama kehilangan hubungan itu. Tapi kita kelihatannya masih oke. Sampai betul-betul badai menerpa kita exhausted, dan kita bilang, I don't know what to do. When you don't know what to do, you have to turn to God. Ketika kita udah nggak tahu lagi mesti buat apa, bukan masalah yang terlalu besar. The power left. Kuasanya udah nggak ada lagi dalam hidup kita. Pastikan hari ini kita connect to the power, karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam. Amin. Selamat hari Pentakosta. Tuhan menyertai kita Bapa. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus sudah diberikan buat kami yang menantikannya. Firman-Mu berkata, minta kepadamu akan diberi. Allah tidak pernah memberikan batu untuk anak-anak yang minta roti. Allah memberikan Roh Kudus buat setiap mereka
yang menantikannya. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak, kami angkat tangan sebagai kerinduan kami untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan kemuliaan, penuhi kami dengan kuasa, penuhi kami. Satu persatu ya Allah, dengar doa mereka. Engkau yang akan membaptiskan kami dengan Roh Kudus dan dengan hati. Bebaskan ketakutan, bebaskan kekhawatiran, lepaskan setiap ikatan yang sudah membelenggu. Bahkan sebagian orang ikatan ini sudah belenggu sampai keturunan-keturunannya, sampai orang nenek moyangnya, dari keturunan-keturunan dari orang tuanya. Terus ketakutan melanda. Ikatan-ikatan roh ketakutan yang lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dimanapun berada bahwa damai. Ajar pun kami dimanapun berada membawa sukacita, mengabarkan Injil, membawa teladan buat banyak orang. Sekarang melihat perbuatanku yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Saudaraku, pastikan engkau selalu dalam pengurapan Tuhan dan pastikan